Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru ya. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pak Guru yakin kalian insya Allah dalam keadaan baik-baik saja karena dari sini Pak Guru bisa melihat wajah-wajah kalian yang cerah ceria ya. Oke anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentunya. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa untuk mengisi absen, dan absennya Pak Guru sudah kirim ke WA ya. Nah, di sini Pak Guru sedikit saja mengingatkan kalian untuk menjaga yang namanya kesehatan ya. Jadi tidak terlalu ribet kok caranya, tinggal kita mencuci tangan dengan rajin. Kemudian kita juga jangan terlalu sering berpergian jauh ya. Oke anak-anakku, untuk kali ini kita akan belajar materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun untuk pertemuan kali ini pembahasannya sedikit saja. Jadi pembahasannya yang pertama itu terkait dia dengan pengelompokan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kemudian ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi ini materi yang Pak Guru akan sampaikan ke kalian, dan tentunya kalian juga harus tahu kira-kira apa sih manfaatnya atau tujuan kita belajar materi ini. Jadi Pak Guru uraikan ya manfaat atau tujuan kita belajar seperti ini. Jadi manfaat materi kali ini itu yang pertama adalah kalian bisa tentunya mengelompokkan mana makhluk hidup dan benda tidak hidup. Yang kedua tentunya Pak Guru mengharapkan kalian sudah tahu bagaimana sih ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Namun di sini perlu kalian tahu teknik Pak Guru mengajar itu. Jadi tentunya di sini itu nanti Pak Guru akan membagikan kalian kelompok terdiri dari 4 orang, dan kelompoknya itu Pak Guru sudah bagikan di grup WA. Jadi nanti tinggal kalian lihat kira-kira kalian masuk ke kelompok mana ya. Nah, oke anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini seperti biasanya Kang, Pak Guru biasanya kalau kita bisa bertatap muka secara langsung kita selalu mengadakan yang namanya yel-yel kita ya. Oke, silakan duduk yang rapi dulu ya, duduk yang rapi karena kita sedikit melakukan yel-yel. Oke, apa kalian sudah siap? Oke, untuk yel-yelnya kita mulai berhitung, nanti Pak Guru yang menghitung ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk fokus, hap. Oke, sekarang kalian sudah bisa melihat kelompok kalian. Nah, namun sebelum nanti kalian kerja kelompok, silakan diperhatikan gambar yang Pak Guru sudah bagikan. Kira-kira dari gambar ini apa saja sih yang kalian temukan di sana? Nah, silakan kalian jawab dari chat ya. Pak Guru tunggu loh, sekitar 2 menit saja kok ya. Nah, di sini Pak Guru bisa sudah baca. Oh, ini ada yang menjawab. Ada beberapa, katanya di sana ada ikan lele, kemudian ada manusia yang jalan-jalan, kemudian ada pegunungan, kemudian ada air. Apalagi di sana? Oh, di sana ada mobil, ada rumah orang. Benar sekali apa yang kalian sebutkan terhadap gambar ini. Jadi inilah yang dikatakan bahwa ada makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Nah, jadi kira-kira dari apa yang kalian sebutkan tadi itu, mana sih menurut kalian yang makhluk hidup dan mana yang benda tak hidup? Kira-kira siapa yang mau jawab, kira-kira mana sih yang makhluk hidup dan mana yang benda tak hidup? Ya, coba Pak Guru lihat ini mana mukanya ya. Kita coba siapa ini? Wedi. Oh iya ya, kamu mau jawab Wedi? Oh ya, silakan, boleh Pak Guru perbolehkan. Apa? Oh benar ya. Oke, kita beri aplaus untuk Wedi karena sudah mampu menjawab. Nah, jadi anak-anakku sekalian, benar kata temannya tadi itu bahwa makhluk hidup itu di sana itu ada ikannya, kemudian ada tumbuhannya, ada rumputnya, kemudian ada manusia yang berjalan. Dan benda tak hidupnya apa di sana? Ya, di sana ada airnya, kemudian ada mobil di sana, ada tiang sedikit, kemudian ada rumah. Nah, itulah yang juga dikatakan sebagai benda tak hidup. Nah, untuk materi yang ini, bagian yang ini kok kalian hebat-hebat sekali ya bagaimana cara mengelompokkannya. Nah, saya rasa kalian semua atau Pak Guru harapkan kalian bisa memahami tentang bagaimana sih cara kita mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup.
Nah, di sini anak-anakku perlu kalian ketahui juga bahwa makhluk hidup dan benda tak hidup itu saling berdampingi ya. Jadi kita tidak bisa terlepas. Kenapa sih kita tidak bisa terlepas dari yang namanya benda tak hidup? Maksudnya kan kita manusia kan termasuk makhluk hidup. Nah, di sekitar kita kan banyak yang namanya benda tak hidup. Jadi kira-kira kenapa sih kita selalu berdampingan dengan benda tak hidup? Siapa yang menjawab? Oh ya benar, tadi kan Pak Guru udah bilang bahwa kita tidak bisa lepas dengan namanya benda tak hidup. Jadi kita saling membutuhkan, misalnya seperti ini ya, tumbuhan saja ya, kan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tentunya tumbuhan kalau mau hidup butuh apa kira-kira? Iya benar, dia kan butuh air. Nah, kita siram dia dengan air. Kemudian kalau misalnya di sungai gitu ada, atau di di sungai yang ada batu-batunya, di sana kan ada batu besar juga itu hidup. Nah, nanti mungkin ada ikan-ikan kecil yang mau menyelinap di sana, kemudian dia dia mau ngumpet dari mangsa. Nah, itu bisa menyelamatkan dirinya. Jadi intinya di sini itu makhluk hidup dan benda hidup itu saling membutuhkan. Sekarang kita harus mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kalian kan sudah bisa mengkelompokkannya, berarti sekarang kita harus tahu apa alasan kita bisa mengkelompokkan bahwa sebagian benda yang tadi itu termasuk ciri atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke. Jadi di sini benda yang hidup itu memiliki ciri-ciri. Jadi yang pertama di sini Pak Guru akan memberikan kalian gambar. Ini kira-kira gambar apa? Ya, tentunya ini kita tahu bahwa ini adalah kuda. Nah, kuda ini termasuk dia dari makhluk hidup. Kenapa? Karena dia bisa bergerak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gerak itu adalah perubahan posisi. Jadi dia mengalami perubahan posisi atau sebagian dari tubuh dari makhluk hidup tersebut. Nah, kalau hewan misalnya kuda tadi dan manusia itu bisa kita melihatnya secara langsung pergerakannya. Tapi kalau di tumbuhan kira-kira bisa nggak menurut kalian? Oh ya, benar ya. Jadi tumbuhan itu juga mengalami yang namanya pergerakan. Apa sih buktinya tumbuhan itu bergerak? Ya, di sini Pak Guru contohkan bahwa salah satu bunga, misalnya ada bunga, yaitu ada bunga tanamannya, bunganya itu bermekaran. Nah, jadi ketika dia bermekaran itu juga sudah termasuk dia mengalami gerakan. Nah, ada juga sebagian dari tumbuhan, yaitu batangnya itu juga mengalami pergerakan. Nah, dia biasanya mengikuti arah matahari. Kenapa sih dia mengikuti arah matahari? Ya, karena dia membutuhkan cahaya tersebut. Nah, makanya dia menggerakkan sebagian tubuhnya mengarah ke matahari. Oke anak-anakku, karena kalian sudah melihat materi yang tadi yang Pak Guru jelaskan, tentunya sekarang kalian semakin paham bukan? Nah, jika kalian masih kurang paham atau apa itu silakan boleh bertanya. Boleh kok secara langsung atau bisa melalui chat. Pak Guru tunggu ya. Oh ini ya, kalian ya. Oh ini, Tania atau siapa ini? Ya silakan, boleh bertanya. Oh ini karena materinya terlalu jelas, kalian tidak mau bertanya. Oke, bolehlah Pak Guru memakluminya. Nah, jadi untuk kali ini Pak Guru akan memberikan kalian tugas terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup tentunya. Nah, ini Pak Guru sudah kirimkan formatnya terkait dia dengan tugas-tugas kalian ke grup WA. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian yang sudah Pak Guru bagikan ya. Silakan dikerjakan. Oke, apa kalian sudah selesai? Nah, bagi kalian yang sudah selesai, berarti tinggal dikirim ke WA Group atau ke WA Pak Guru. Nanti Pak Guru koreksi ya. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin ada juga kalian tadi terkendala pas pengerjaan tugas berkelompoknya. Silakan boleh bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya sekarang ya, untuk memperkuat daya ingat kita, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kali ini. Ya, ayo kita sama-sama menyimpulkannya. Ya, kalian bisa lewat chat atau kita bisa berkomunikasi seperti ini. Ada yang mau? Nah itu, ya Wiwin mau. Oke, Pak Guru dengar ya. Oh ya, ini juga Pak Guru sambil baca juga ya. Oke, bagaimana? Ya, kalian sudah bisa mendengarkan kesimpulan dari Wiwin?
Ya, benar ya. Oke. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan Wiwin itu, jadi Pak Guru setuju sekali. Kayaknya ini materi termudah deh menurut kalian ya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan, jadi gini ya, bahwa di lingkungan kita itu ada yang namanya makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, dari makhluk hidup dan benda tak hidup itu kita bisa membedakannya kira-kira mana sih yang makhluk hidup dan benda tak hidup. Tentunya kalau dia makhluk hidup itu ciri-cirinya yang pertama bisa bergerak, kemudian bisa bernapas, kemudian bisa makan, peka terhadap rangsangan, ekspresi. Ini seperti Pak Guru ini udah keringatan ya karena mungkin capek ngomong juga ya. Nah, ini juga termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Nah, oke. Karena kalian sudah paham, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka kali ini. Ayo kita sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Anakku, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti bila ada hal-hal nanti boleh kalian chat Pak Guru. Pak Guru juga nanti kalau ada materi-materi penting nanti Pak Guru kirimkan linknya atau bisa Pak Guru kirimkan videonya juga ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anakku semua.